Use case skenario merupakan penjelasan secara tekstual dari sekumpulan skenario interaksi. Setiap skenario mendeskripsikan urutan, aksi atau langkah yang dilakukan oleh aktor ketika berinteraksi dengan sistem, baik interaksi yang berhasil maupun interaksi yang gagal. Semuanya kita deskripsikan pada use case skenario. Use case skenario dijelaskan secara tekstual dalam beberapa format tergantung kebutuhannya. Jadi ada yang formatnya singkat, ada yang formatnya informal, ada pula yang formatnya lengkap. Ini adalah elemen-elemen dari suatu use case skenario dalam format yang lengkap. Jadi di sini ada nama use case, kemudian ada tujuan dari use case, kemudian aktor yang terlibat ya, yang menginisiasi, kemudian prakondisi, ada aliran utama atau main flow, ada juga aliran alternatif, dan yang terakhir adalah kondisi akhir atau post condition. Jadi untuk aktor yang dituliskan pada use case skenario, ini merupakan aktor primer atau primary aktor, yaitu aktor yang menginisiasi layanan sistem ya untuk mencapai tujuan yang sudah didefinisikan di sini ya. Jumlah aktor primer dimungkinkan lebih dari satu ya. Jadi ini bisa lebih dari satu ya aktor-aktornya. Kemudian berikutnya adalah prakondisi ya. Prakondisi yaitu kondisi spesifik yang harus terpenuhi sebelum sebuah use case bisa diinisiasi atau dieksekusi oleh aktor primer. Jumlah prakondisi juga bisa lebih dari satu keadaan. Kemudian aliran utama, yaitu jalur interaksi yang mengarahkan pada skenario yang berhasil. Jadi di sini dia kata kuncinya adalah berhasil ya. Artinya apa? Artinya tujuan tercapai ya. Jadi sehingga tujuan aktor bisa terpenuhi. Untuk aliran utama, ini hanya ada satu jalur saja ya. Sedangkan jika ada jalur-jalur yang lain, maka dia akan masuk ke dalam aliran alternatif, yaitu jalur alternatif dari interaksi yang terjadi antar aktor dengan sistem yang mencakup pencabangan ya atau pilihan, maupun skenario yang gagal. Jadi dia berisi pilihan atau gagal ya, sehingga tujuan aktor tidak terpenuhi ya, karena dia gagal ya. Jalur ini bisa terdiri lebih dari satu jalur kemungkinan ya. Jadi untuk yang kasus gagal, maka tujuannya tidak terpenuhi. Sedangkan untuk kasus yang pencabangan atau pilihan, ini tujuan dari aktor bisa saja dia terpenuhi ya. Jadi pada saat aliran alternatif, tidak semuanya dia harus gagal. Ada juga yang terpenuhi ya. Jadi untuk yang mengakibatkan kegagalan ini biasanya disebut dengan exception ya. Sehingga dia mengakibatkan kegagalan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi akhir, yaitu kondisi spesifik yang harus terjadi ketika use case berhasil ya. Jadi ini berlaku ketika use case-nya berhasil. Jadi berhasil dijalankan atau dieksekusi secara lengkap. Jadi sebagai representasi dari tujuan yang ingin dicapai oleh aktor primer. Jumlah kondisi akhir ini bisa lebih dari satu keadaan ya, bisa lebih dari satu keadaan. Ini adalah contoh dari use case skenario. Jadi untuk skenario dari use case login, jadi tujuannya adalah pengguna dapat dikenali
otorisasinya untuk bisa mengakses sistem ya. Jadi bisa dikenali dan bisa diberi hak akses. Aktornya adalah pengguna. Untuk prakondisi, halaman login sudah terbuka ya. Ini artinya maksudnya halaman login sedang ditampilkan ini ya. Sedang ditampilkan di layar. Aliran utamanya adalah, jadi yang pertama pengguna memasukkan username dan password ya. Pengguna meminta sistem untuk memproses. Kemudian berikutnya sistem menampilkan halaman utama sistem sesuai dengan otorisasi dari pengguna ya. Jadi kita lihat pada aliran utama ini ada dua yang berinteraksi ya, yaitu aktor dan sistem ya. Jadi dalam aliran utama ini harus ada aktor dan harus ada sistem ya. Karena di sini menyatakan interaksi antara aktor dengan sistem. Aktor memberikan aksi, sistem memberikan reaksinya. Kemudian setelah aliran utama ada pula aliran alternatif. Jadi misalkan 2A. Ini yang terjadi pada langkah kedua ya. Pada step kedua ini bisa menghasilkan dua macam alternatif di sini. 2A, 2B ya. Jika username atau password kosong ya, jika username dan atau password kosong, maka sistem menampilkan pesan username dan atau password tidak boleh kosong ya. Kemudian alternatif yang kedua, jika username dan atau password tidak valid, maka sistem menampilkan pesan username dan atau password tidak valid. Ini adalah dua kondisi yang bisa terjadi sebagai alternatif dari langkah kedua dari aliran utama ya. Jadi kebetulan untuk dua alternatif ini dia sama-sama menghasilkan kegagalan ya. Artinya jika masuk ke dalam poin 2A atau poin 2B, maka tujuan dari aktor yang ini itu tidak tercapai. Jadi ini adalah exception ya. Kemudian kondisi akhir, jika aliran utama berhasil, halaman utama sistem terbuka sesuai dengan hak akses dari pengguna yang sudah dikenali oleh sistem. Ini sebagai kondisi akhir. Jadi ini adalah contoh use case skenario dalam bentuk yang lengkap ya.